Hei, udah gue aja menang udah gue edit udah ribet kalau kalah. Betul-betul jangan lagi dah, ribet cari kesalahan orang mulu, kagak terima banget kayak kalah. Udah gue edit udah menang lu menang. Betul-betul ikut lagi ya, udah jangan ikut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update, yaitu sebuah channel yang menyajikan fenomena-fenomena yang sedang update dan viral di Indonesia. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial, yakni berita tentang Pak Anies Baswedan yang tetap yakin akan lolos ke pemilu putaran kedua. Yang bilang pemilu sudah selesai siapa? Katanya. Ya ini sangat mengandung ya. Karena Pak Anies yang berpasangan dengan Muhaimin ini atau Caimin ini hanya mendapatkan suara di bawah 25% ya. Sedangkan kompetitornya yakni Prabowo Gibran atau paslon nomor urut 02 mendapat suara di atas 55%. Jadi hampir separuh ya, separuh lebih. Nah ini bagaimana pola pemikirannya begitu? Kok bisa yang mendapat suara 24% atau di bawah 25% itu tapi yakin tetap akan lolos ke pemilu putaran kedua. Putaran keduanya di mana? Bagaimana tanggapan netizen terkait hal itu? Tidak menunggu lama lagi, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Ini dari wartakotalive.com ya. Tentang Pilpres 2024. Nah, di badan videonya ada tulisan seperti ini. Anies Baswedan yakin lolos ke putaran kedua. .2 yang bilang pemilu sudah selesai siapa ya. Nah, ini berita ini dimuat pada hari Rabu 13 Maret 2024. Jadi beberapa hari yang lalu lah. 24% lawan 58%. Kok berharap ada putaran 2? Rumusnya pakai apa? Ya ini langsung backingannya pusat ya. Backingannya pusat langsung langit ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Gimana sih Pak Christian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Ngarep mimpi halu. Ampun, di tangannya jika dijawab apabila jikalau. Dede mah lieur papa mun ditanya kaki dulu jawaban kakaler. Pusing dede mah. Jawaban mata apabila ada putaran kedua kumaha Pak. 6 hari ke depan itu KPU akan mulai menyuarakan dan mengumumkan siapa pemenang daripada Pilpres Pak. Aduh Gusti, si Bapak mending ngarep kene putaran kedua geus jelas Pak hasil Bapak oke 24% gitu kan ditanya. Ya Allah. Kumaha cing Pak? Ngarep kene. Silahkan saja sih Pak. Dai halusinasi dan bermimpi mah gratis, silahkan. Ya, ya teman-teman ya, ini Pak Anies ini ada tulisannya di situ Kompas TV Jakarta 13 Maret 2024 ya. Ya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ini Pak Anies di belakangnya ada kalau nggak salah namanya Thomas Lembong ya. Kayaknya lupa juga saya. Nah ini ada tulisannya jawaban Anies ditanya soal kemungkinan jadi oposisi jika tidak menang di Pilpres 2024. Nah jawabannya sangat menggelitik sekali. Nah bagaimana jika perolehan suaranya berubah? Ini coba kita dengerin lagi ya. Gimana sih Pak Christian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Nah kalau ternyata hasilnya berubah bagaimana? Iya, kemudian ditanggapi oleh mbak-mbak ya. Ampun, di tangannya jika
Nah, ini tadi kita sudah dengar bersama bahwa katanya Mbak ini 6 hari ke depan itu sudah sudah penetapan ya. Ya, penetapan pengumuman hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU. Nah, masih berharap ada putaran kedua, sementara Pak Anies hanya mendapatkan 24% katanya Mbak ini tadi. Ya, tidak apa-apa lah ya, berkhayal, berhalusinasi itu katanya boleh, gratis, dan tidak ada yang melarang gitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya teman-teman ya. Secara keseluruhan sebetulnya saya tidak mengerti Mbak ini ngomongin apa karena menggunakan bahasa Sunda ya. Sementara saya tidak mengerti bahasa Sunda. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Hei, udah gua aja menang udah gue edit udah ribet kalau kalah. Betul-betul jenjang lagi dah, ribet, cari kesalahan orang mulu, kagak terima apa kayak kalah. Udah gue edit tuh, udah menang lu, menang. Betul-betul dikit lagi ya, udah jangan dikit lagi ya. Ya, ini adalah sebuah sindiran teman-teman ya. Ini soalnya seperti seorang editor atau desain grafis yang bisa mengubah sebuah banner atau sebuah hasil begitu ya, atau mungkin dia seorang itulah ahli skrip pembuat web itu loh ya. Jadi intinya itu dia mengatakan ini udah saya ubah nih gitu kan, dari 24% menjadi 58%. Oke, kita baca ya. Jadi Anies Baswedan Muhaimin 58,83%, kemudian Prabowo Gibran ini sangat hancur ya, 15,95%, dan paslon nomor urut 3 25,22% ya. Tuh udah dikasih menang. Kerja lagi ya, jangan berisik. Iya, ini sangat sindiran yang sangat menurut saya. Oke. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Emang benar sih, orang yang lagi usia-usia seperti ini itu lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya gitu ya, lagi ngeselinnya juga. Sekarang kan lagi banyak tahu sendiri lah ya, yang dari nenek-nenek, kakek-kakek turun ke jalanan, memberikan aspirasi-aspirasinya, tuntutan-tuntutannya itu lagi gemes-gemesnya gitu mereka itu ya, sampai bela-belain gitu. Nah, yang nggak dimasuk akal nih orang ini aja nih, satu ini doang nih. Ini sama sekali nggak masuk akal gitu. Mungkin dari pertanyaannya kok nggak dilantik-lantik lah, berarti kan justru yang pintar tuh dia katanya pengikutnya pintar, cerdas gitu lah. Kok pengikutnya begini? Coba. Kalau sekolah itu masuk ke dalam sekolah lah Pak, jangan di gerbang aja gitu kan. Ya teman-teman ya, ini ada orang ya kan, ceritanya itu ada orang yang ngomong. Ini coba kita ulangin lagi sedikit. Bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Sepertinya kalau menurut saya mungkin orang ini sedang bercanda. Dia bikin komentar di TikTok, mungkin biar ditanggapi begitu ya. Karena saya yakin semua orang tahu lah ya, bahwa ketika walaupun sudah menang ya nggak langsung dilantik lah, nggak bisa langsung jadi presiden, masih ada prosesnya yang nggak sebentar begitu loh. Dan Pak Jokowi sendiri sampai saat ini kan juga masih menjadi presiden. Dia purna tugas atau pensiun jadi presiden kan masih beberapa bulan yang akan datang. Tapi ditanggapi oleh Mas ini ya, komentar orang tadi bahwa ya ini adalah komentar yang paling lucu ya. Memang saat ini tuh sedang marak orang yang sedang lucu-lucunya begitu. Misalnya orang-orang tua yang demo di jalanan, menuntut ini, menuntut itu. Tetapi menurut Mas ini tadi, inilah yang paling lucu begitu. Karena kalau katanya Prabowo menang, kok nggak jadi presiden begitu, nggak dilantik-lantik begitu maksudnya. Ya itu tadi jawabannya, dan kemungkinan kalau menurut saya sih orang tadi cuma iseng aja lah. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Mana mungkin kami sebagai pecinta
jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Ya teman-teman ya, ini memang parodi. Ini suaranya kita tahu bersama, ini adalah tokoh demo nasional ya, tokoh nasional di bidang demo, yaitu suaranya Ibu Tarwiyah. Kayaknya ya ini suaranya Ibu Tarwiyah karena suaranya sangat khas sekali. Kemudian diparodikan oleh ibu-ibu ini, tidak tahu ini siapa, yang menggunakan kacamata dan menggunakan jilbab dari sarung. Dan di akhir adegannya ini ya sangat membuat anu ya, coba kita ulangi lagi ini. Nah ini. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Mana mungkin kami. Oke teman-teman ya. Anak. Jadi katanya itu yang menang itu pasangan nomor urut 01 ya, Pak Jokowi jangan dibalik ya, jangan dibalik, akuilah kekalahan anaknya begitu. Yang menang adalah pasangan nomor urut 01 begitu. Menurut suara tadi yang diparodikan oleh ibu ini. Ya sangat lucu. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Bener gak sih ini Cak Imin ini nangis beneran gara-gara kalah pilpres? Soalnya ini ya di videonya ini ada tulisannya begini: jangan sedih Cak Imin tidak terpilih, memang rakyat tidak menghendaki, daripada dinilai 11 dari 100 itu lebih menyakitkan rakyat. Atau mungkin Cak Imin ini nangis gara-gara persoalan lain teman-teman ya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan dulu videonya. Jadi Menhan masa cuma dapat angka 11 dari 100. Nah. Ya itu tadi ya, digabung dengan momen ketika Cak Imin menyindir Menteri Pertahanan yakni Prabowo Subianto yang mendapat nilai 11 dari 100 nilai yang diberikan oleh paslon 01 ketika itu ya. Nah, cuma ini yang di bagian depan ini teman-teman ya. Nah, ini bagian depan ini Cak Imin ini kenapa kok bersedih begitu ya? Apakah dia bersedih karena tidak menang begitu, ataukah dia bersedih karena hal yang lain? Ya saya tidak tahu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener. Alah, apa LP Sukaisih tai gembar gembar apa meneh ya LP Sukaisih. Sing curangi lho sapa sing curangi? Kontra sing kere milih Anies kok bengak curangi opane tai curangi. Gelang janan Mas Anies. Ora seneng ndelok Indonesia iki damai lho. Kuwi lek ra seneng negara itu pimpin Pak Prabowo kan lho minggat kan lho. Rasane Indonesia ngono lho. Karo rombonganmu kuwi penyanyi sangat payu lho kok sik dadak nyekel mic barang. Nyekel ulek-ulekan lho. Masak ning omah ngono. Kok dadak bar barang gek taek. Gelang wis ra genah iki jalan. Indonesia harus dipimpin karo rombongan wong nyaman iki sapa sing kere. Ora sing gelem lho. Ya teman-teman ya, saya tertawa itu melihat wajahnya Elvi Sukaisi yang foto ya, kemudian digerakkan oleh AI tadi ya, jadi seperti orang nangis sedih begitu.
Nah, oke, saya baca dulu teman-teman ya. Ini di videonya. Sami'na wa atokna, sang ratu terhadap raja. Pernyataan sikap Romais. Ya, saya tidak tahu Roma Irama ini kemarin memberikan statement apa. Tapi dari kata-kata ini ya, sami'na wa atokna. Jadi ibaratnya tunduk dan patuh begitu ya. Dengan sang ratu terhadap raja. Yang dimaksud di sini adalah raja dangdut ya. Pernyataan sikap Romais. Nah, ini adalah pernyataan sikap yang bersifat Roma begitu. Seneni ae Mas Bu Elvi iku melok wong Yaman. Ya. Bu Elvi ini mengatakan bahwa dicurangi begitu. Mungkin yang dimaksud dicurangi adalah pasangan terang-terangan dicurangi, maksudnya adalah pasangan nomor urut 01 ya. Tapi oleh netizen tadi langsung disanggah, dikomentarin ya melalui sebuah stitch di TikTok bahwa ya memang ada kata-kata kotor tadi, tolong tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya intinya adalah ya begitulah ya, bahwa apanya yang dicurangi begitu. Nah, penyanyi kalau sudah tua katanya jangan megang mic lah, megang ulek-ulekan begitu di dapur begitu. Nah malah yang nyitici ini tadi agak sedikit marah begitu atau tidak terima kalau negeri ini dipimpin oleh orang Yaman, terus bagaimana begitu ya. Ya kurang lebih begitu teman-teman ya. Video yang barusan ini kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah ini. Loh, yang lucu itu sampean kan udah merasa menang. Ya sudah, sampean diem. Tunggu aja sampai dilantik nanti. Kenapa repot amat sih ngurusin gue? Hah? Heran gue. Gue tutup komentar, tapi video gue diedit-edit, wah macam-macam. Kau udah merasa menang sudah, ya. Ya sudah, diem. Tunggu aja pelantikan nanti, ya. Gak usah repot, ya. Kita aja loh, anak-anaknya Abah ya, happy. Ya, senang-senang, belanja-belanja mau bulan suci Ramadan, persiapan bulan suci Ramadan, sedekah, berbagi kurma, ngurusin anak yatim. Ini masih ngurusin yang begini aja. Move on, gak hijrah sampean ya. Ya, sampean itu kalau udah merasa menang ya sudah. Ya, nikmatin kemenangan sampean. Ya, kita mau fokus ke Ramadan dulu. Perbanyak ibadah, perbanyak beramal soleh. Gue udah gak mau lagi ngurusin begituan. Yang penting dalam hati gue tetap ada Abah, kagak akan pernah terganti. Ya, ini adalah salah satu pendukungnya Pak Anies Baswedan ya, Paslon 01 yang sangat gercep gitu kalau sering membuat statement lah ya di dunia maya, dan ini juga sering dinyinyirin oleh netizen yang lain begitu. Oke, kita baca dulu ya di anunya ini, di bagian videonya. Udah lama, pemilu udah usai, sampai kapanpun gak akan mengubah kehendak Allah yang diamanatkan ke Pak Prabowo sebagai Presiden RI 2024. Nah, ini sebetulnya respon orang lain yang menonton videonya ibu ini ya, karena ibu ini kan masih menganggap bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu ini dan seharusnya yang menang itu adalah Pak Anies ya. Kemungkinan seperti itu dari beberapa video lain yang saya lihat ya. Tapi justru dibalik nih sama ibu ini tadi. Kalau udah merasa menang ya kan, Prabowo udah merasa menang, pendukungnya ya udah santai-santai aja. Nah, pendukungnya Pak Anies sih udah santai, udah nggak mikirin lagi. Apa iya? Beneran? Masa? Nah, katanya tadi kita fokus ngurusin Ramadan gitu kan, bagi-bagi kurma, bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Itu tanggapannya begitu. Malah dibalik sama orang ini kan. Seharusnya kalau udah merasa menang udah move on. Loh, yang belum move on itu siapa? Karena Prabowo ini adalah calon menang gitu loh. Yang secara quick count dan real count kemungkinan ya memang benar-benar menang begitu. Kok dikatakan belum move on gitu, aneh nggak ngerti ya saya. Oke lah, lanjut. Tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat. TV itu tipu ya, yang nyata itu dunia nyata nih masyarakat. Coba deh, semua TPS unggul,
Ada yang sependapat nggak dengan saya? Aneh gitu loh. Masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor, kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul? Dari mana itu suara? Hah? Suara apa coba? Suara iblis kali ya? Suara iblis kali ya? Aneh. Suara rakyat dibilang suara iblis oleh ibu ini. Oke, suara 02 disebut suara iblis. Istighfar Bu, ingat kuasa Allah. Di TV itu singkatannya adalah tipu ya teman-teman ya. Tolong diingat ya bahwa TV itu bukan televisi, tapi kepanjangannya dari TV itu adalah tipu ya menurut ibu ini barusan. Kalau nggak percaya coba ya kita ulangi lagi. Tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat, TV itu tipu. Nah, TV itu tipu ya. Nah, yang benar adalah keadaan di masyarakat yang sebenarnya, fakta empiris di lapangan ya. Di TPS itu semuanya memenangkan Anies. Cuma nggak tahu saya ini di TPS-nya siapa, di TPS di daerah mana gitu ya. Ya tapi oke lah, terserah ibu ini ya. Mau mengatakan bahwa di TPS penuh dengan suaranya Pak Anies 01 ya silahkan dibuktikan nanti. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tetap Anies gak bisanya makan nasi pecel nomor 1. Pak Anies gak bisa, tetap Pak Anies nomor 1. Pak Anies nomor 1, tetap Pak Anies. Tenang Pak, tenang. Pak Anies nomor Rambutnya dipotong ya, rambutnya dipotong ya. Tetap nomor 1. Iya, sabar Pak. Nasi pecel dulu biar senang. Sabar Pak. Nanti biar Pak Purnomo yang nangani biar aja. Ya rambutnya dipotong ya. Iya ini. Ya Tuhan, pendukung Anies hingga saat ini belum sembuh. Ya itu tulisannya ya, bisa teman-teman baca sendiri juga. Pak Purnomo segera merapat. Ya ini sebetulnya video sindiran teman-teman ya. Saya yakin orang ini bukan orang gila, ini orang benar. Cuma mungkin ini sedang memparodikan atau menirukan atau menyindir pendukung salah satu calon dari paslon gitu ya. Yang selama ini memang ya bukan terkenal ya, tetapi banyak orang yang menganggap itu cinta buta begitu ya. Pokoknya gitu loh. Tidak peduli lagi dengan pengetahuan yang lain, indikator yang lain. Pokoknya ya sudah, junjungannya itulah, abahnya itulah yang terbaik gitu. Nah, kemungkinan Bapak ini sedang memarodikan mereka yang selama ini mendukung salah satu paslon itu dengan cinta buta. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya, ini adalah ini sebetulnya adalah mungkin jawaban begitu ya dari ibu yang kerudung kuning sebelumnya tadi yang mengatakan bahwa setuju nggak Anda bahwa di TPS itu suaranya Pak Anies besar gitu loh, tapi di TV itu kecil, itu semua tipu-tipu semua karena di TPS itu besar. Ada nggak yang sama gitu kan? Nah ini dijawab oleh orang lain ya. Coba ini kita dengar bareng-barang jawabannya. Mau balas komentar ini ah. Jawa Barat full 01, salam 01. Wih, mantap. Keren. Abang di TPU ya? Soalnya kalau setahu saya di TPS itu boro-boro ada yang full, Bang. Kayak kemarin di TPS saya kan suara Pak Prabowo dapat 270 sekian gitu kan. Suara 01 cuma dapat 3 suara doang. Beneran loh. Apalagi suara 03 nggak ada sama sekali yang milih 03. Tapi nggak apa-apa sih, yang namanya mimpi kan memang harus tinggi gitu kan. Seperti kata-kata Pak Anies kan, lahir boleh di mana saja, tapi mimpi harus di atas langit gitu. Tapi ngomong-ngomong ini jenggotku udah panjang nih, mau saya kerok nih. Soalnya kalau panjang jenggot biasanya kan kayak pendukung nomor itu gitu kan. Ya udah, makasih Bang ya, salam damai ya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di TPS-nya Mas ini itu paslon 02 itu mendapatkan suara 200 lebih. 200-an lah ya. Kemudian pasangan nomor urut 01 hanya dapat 3 biji dan 03
nggak mendapatkan suara sama sekali. Nah, jadi malam balik bertanya itu kalau suara 01 itu full ya, Jawa Barat full 01, itu di TPS apa di TPU katanya. TPU itu tempat pemakaman umum ya teman-teman ya. Ya ini sebuah sindiran juga sih. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Siapa yang Prabowo? Dulu. Tidak ada. Tidak ada. 2 kali loh Prabowo. Siapa yang milih dia? Tidak ada, kami milih dia. Prabowo 2 kali kemari, kami tidak mau nengok dia. Dia ada di Gedung Serbaguna, kami no way. Pak Jokowi. Kan anaknya ada tuh. Tidak mau karena masih onces. Onces kapan? Onces tuh masih anak onces nih, payah untuk dibina. Belum enak. Kalau onces belum enak. Jadi kami mau cari yang betul-betul mampun. Jangan Muhaimin. Oh, Anies Muhaimin. Aduh, melihatnya aja udah geter bulu Roma. Bulu Roma kami ada menggeleter. Kalau masih bisa mau ditukar tambah, kami tukar tambahkan. Anies Baswedan. Jadi kami mau jumpa dia. Pak Anies, saya mau jumpa Pak Anies. Tolong dulu keluar Bapak. Ya teman-teman, ini salah satu pendukungnya Pak Anies ya. Cuma ada kata-kata yang saya tidak mengerti nih. Onces ini sulit dibina dan tidak enak katanya. Maksudnya tidak enak itu apanya gitu ya. Soalnya ini kan berhubungan dengan manusia. Yang dirujuk tadi itu kan Mas Gibran gitu ya. Mas Gibran tuh masih onces, masih tidak enak katanya. Nggak paham ya. Yang nggak enak itu maksudnya apanya gitu. Nah kemudian tadi tuh kalau Pak Anies dan Muhaimin itu bikin menggeleter katanya. Nggak tahu juga apanya yang menggeleter. Bergetar ya, bulu romanya berdiri semua. Nggak tahu juga maksudnya ini gimana gitu ya. Yang jelas kita sudah tahu ini adalah pendukungnya Pak Anies ya, yang mungkin salah satu pendukung militan ya, sampai teriak-teriak agar Pak Anies keluar. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan video selanjutnya. Mau jadi pengacara top, bikin kantor sendiri. Sorry ya, supaya bisa bersaing dengan Hotman Paris. Lu pikir itu Hotman Paris itu tapi dia punya otak itu sama den lu. Lu pikir dia punya sekolah itu sepotong anak sama den lu kan? Yang berkarya keliling sana sini tidak jelas. Lu Fritz Alorboy, lu semakin hari demi hari ini lu semacam lu punya obat ini habis kan? Lu punya obat harus pergi tiru sana. Semakin hari lu semacam tidak betul begitu. Mau jadi pengacara top, bikin kantor sendiri, mau bersaing dengan Hotman Paris tapi datang tadi ada tunggu lu, datang kebab tu ada tunggu lu. Dia tidak level dan lu supaya lu tahu. Nanti dia datang dia injak di tendes lu ini sampai lu rata net dan tanah memang baru lu tahu. Lu pikir itu Hotman Paris tapi itu dia abal-abal sama kayak semacam sama dan lu. Nggak mengerti ya teman-teman ya, harus komentar bagaimana. Ini adalah perseteruan ya antara pendukungnya Pak Anies Fritz Alorboy ya, dan juga sedang seolah-olah sedang berseteru dengan Flobamo Rarwe. Saya tidak mengerti, ini hanya ya kita senyumin aja. Ini sama orang timur ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Saya tidak mau deh. Ya, masih sama Fritz Alorboy sama ibu yang tadi. Ya coba kita dengerin lagi ya. Kita mulai dari awal coba. Saya tidak mau dengan Nona NTT karena saya ingin merubah keturunan. Jujur, saya ingin merubah keturunan. Why? Stop, Fritz Alorboy. Lu pikir itu Nona NTT itu nanti bikin rusak lu punya keturunan 7 turunan ke apa? Hey, Fritz, bikin anak itu tergantung dari dia pun mixer, tergantung dari dia pun mesin. Kalau dia pun mesin dopok itu warna hitam, dia keluar datang dia warna hitam. Begitu. Jadi lu jangan menyangka lu pun asal usul. Lu punya mulut itu, lu pikir bikin anak itu sama dengan bikin kokis?
Jadi lu taruh dia warna merah, lu taruh dia warna biru, warna hitam dan warna putih. Lu punya mulut ini tidak lama nanti saya ulik kelompok nanti saya taruh di lu punya mulut. Tidak lama lagi nanti saya verlungku lu punya mulut itu, Fritz. Lu terlalu menyangka lu punya asal usul ini tidak baik memang itu. Bikin anak itu tergantung dari mesin dopok. Yang dia dopok nanti warna hitam, yang keluar datang dia warna hitam. Putih, dia keluar datang dan putih begitu. Ya, ini perseteruan dari Freeze Alert Boy dan seorang perempuan juga ya, tante-tante dari timur juga, dan kelihatannya ini juga dari Papua kelihatannya. Dan saya tidak mau ikut campur teman-teman ya, kita senyumin saja karena ini sangat menghibur ya. Nah, kita baca aja di badan videonya. Freeze Alert Boy, dengarkan ini baik-baik. Nah, ini kemudian ada akunnya Freeze Alert Boy, Freeze Alert Petleng apa Petling itu ya bacanya, tidaklah ya. Mereka iri terus, titik. Gue tarik gas, tancap gas terus, titik. Nyantai sambil chat cewek cantik di Kaliurang Jogja. Oh ya. Oke, lanjutkan ya, lanjutkan chat cewek cantiknya, laksanakan. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Oke, ternyata sudah selesai ya, sudah habis videonya. Cukup sampai di sini dulu. Oke teman-teman, demikian video dulu. Oke teman-teman, demikian dulu videonya kali ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda ya. Apakah Pak Anies akan lolos ke putaran kedua pemilu ini, ataukah dia ya tidak lolos, atau satu putaran saja pemenangnya paslon 02 Pak Prabowo dan Gibran? Silakan tulis di kolom komentar ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.